Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sejumlah informasi menarik seputar kota Parepare yang sayang untuk Anda lewatkan. Tetap bersama saya Jauhar Manikam. Dan saya Usatun Hasanah. Berikut apa kabar Parepare selengkapnya. Pemirsa, informasi pertama terkait siswi MAN 2 Parepare, Ulfa Zahira Sudirman, terpilih menjadi Duta Baca Kota Parepare pada pagelaran Lomba Aksi Literasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Kota Parepare. Berikut liputan selengkapnya. Penggelaran Lomba Aksi Literasi Dinas Perpustakaan menetapkan Ulfa Zahira Sudirman terpilih menjadi Duta Baca Kota Parepare. Pengumuman itu dilakukan juri Dr. Asniar Humas MSI didampingi Insinyur Haji Kaharudin Kadir MSI dan Johansah SPDMM. Ulfa, seorang siswi dari MAN 2 Parepare dalam lomba itu meraih peringkat 1 dengan nilai tertinggi 358,33. Siswi MAN 2 Parepare Ulfa Zahira Sudirman mengungkapkan rasa syukur karena menjadi duta baca merupakan salah satu impiannya. Kedepannya, siswi yang sering meraih juara cipta puisi tingkat nasional ini akan membentuk program literasi di Kota Parepare, beberapa di antaranya, yakni bedah buku, perpustakaan keliling, juga memberikan reward kepada pengunjung yang sering datang ke perpustakaan. Yang sering pertama tadi sudah disebutkan, yakni bedah buku, yang kedua perpustakaan keliling, yang ketiga memberikan reward kepada pengunjung tetap yang paling sering mengunjungi perpustakaan. Yang harus dilakukan untuk memulai kebiasaan membaca adalah bacalah buku yang kamu sukai terlebih dahulu. Bacalah buku dengan genre yang kamu sukai. Kalau kamu suka buku dengan genre yang seperti buku dongeng, mulailah dengan baca buku tersebut. Bacalah dengan buku yang dengan jumlah halaman yang tipis. Coba saja terlebih dahulu, jangan takut untuk memulai. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare, Insinyur Haji Kaharudin Kadir, yang juga menjadi salah satu juri dalam kesempatan itu menilai Ulfa merupakan pelajar yang sangat masuk kriteria. Dari hasil tes tertulis dan wawancara, Ulfa merupakan pelajar yang sangat aktif dengan menggalakkan membentuk kelompok literasi serta mengambil kesempatan untuk mengikuti lomba skala kota, regional, bahkan nasional. Ia juga menyampaikan finalis lainnya juga bagus, namun masih perlu bimbingan. Ulfa ini memang sejak penilaian secara tertulis, saya sudah berdiskusi sama Dr. Hasnia, memang kelihatannya cuma ini yang masuk kriteria. Karena yang memang upaya-upaya aksi literasi dia sudah galakkan, dia sudah bentuk kelompok komunitas untuk kajian buku, ikut lomba menulis tingkat nasional, tingkat Parepare, apalagi artinya memang juga silat memang karena jenjang pendidikannya juga sudah di SMA ya, sudah di SMA. Yang lainnya ini masih SMP, tapi saya kira belum masih bagus. Jadi ada dari SMP. Adapun pemenang kedua dari lomba ini, yakni juara 2 Anik Auliah Zulfa dari UPTD SMP Negeri 4 Parepare, juara 3 Naya Az-Zahra dari MTS DDI Lil Banat Parepare, juara harapan 1 Husnul Khotimah Hasda dari MTS DDI Lil Banat Parepare, juara harapan 2 Muhammad Nurdin Dahlan Al-Mubarak dari MTS Negeri Parepare, dan juara harapan ketiga Najlah Billah Rizkullah dari UPTD SMP Negeri 10 Parepare. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, menjelang akhir tahun 2021, tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 masih terus berupaya mempertahankan status Kota Parepare pada level 1, yang artinya tidak ada kasus COVID-19. Kota Parepare kini berstatus hijau. Selain tidak ada lagi kasus aktif atau zero positif COVID-19 yang tercatat pada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kota Parepare, hal tersebut disampaikan Wali Kota Dr. HM Taufan PWS HMH kepada sejumlah wartawan cetak maupun elektronik di sela kegiatannya meninjau sejumlah dampak yang ditimbulkan dari bencana alam yang melanda Sulawesi Selatan beberapa hari yang lalu, termasuk di Kota Parepare pada Jumat 10 Desember 2021. Berdasarkan data yang dikeluarkan tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kota Parepare per tanggal 9 Desember 2021, tidak ada lagi pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit, baik Rumah Sakit Andi Makassau, Rumah Sakit Sumantri,
maupun Rumah Sakit Fatima. Begitupun pasien yang melakukan isolasi mandiri. Wali Kota 2 periode ini juga mengungkapkan angka reproduksi efektif atau RT di Kota Parepare adalah 0 dan masuk level 1 dan ini dicapai berkat kerjasama semua elemen masyarakat serta dukungan TNI Polri. Dan percayalah kerja-kerja kita semua, dukungan-dukungan kita semua, TNI Polri dan semua instrumen yang ada, alhamdulillah Parepare sekarang ini bisa dikatakan zona hijau, ya, terus RT-nya 0. Tidak ada pasien di rumah sakit, baik rumah sakit pemerintah daerah maupun rumah sakit swasta, dan level kami sudah level 1. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, setelah lama vakum, Neobugs band idola semasa tahun 90-an di Kota Parepare ini kembali meluncurkan single terbarunya. Seperti apa lagunya? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Untuk tetap menggerakkan dan meramaikan industri musik Indonesia, Malino Musik Indonesia meluncurkan Neobugs Band asal Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Setelah lama vakum, band idola semasa tahun 90-an ini kini kembali dengan formasi yang lebih fresh dengan mengajak David Harun sebagai vokalis mereka. Sementara Dilan pada bass, Ciwing pada lead gitar, Asri pada gitar, dan Mika pada drum. Dengan single Tangis Kesedihan, lagu ini sudah dipersiapkan lama oleh Neobugs Band dan pihak Malino Musik Indonesia. Dalam penggarapan musiknya pun sangatlah banyak yang membantu. Salah satunya Gilang Aka didapuk sebagai mixing dan mastering, sedangkan aransemen digarap oleh Neobugs sendiri. Harapan Neobugs dengan peluncuran single perdananya ini dapat menambah kekayaan khasanah musik Indonesia. David, untuk David dengan motivasinya yang ini membangkitkan kita untuk ngeband lagi, karya kan? Ya, berkarya. Artinya kalau ngeband ya kita udah manggung-manggung di beberapa kafe ya di Aja Taparang ini, tapi untuk serius menggarap lagu baru nanti ada David dengan Malino, Malino Musik Indonesia yang memberikan kita peluang untuk menelurkan karya yang akhirnya ya lahir single ini sekaligus Ajang Reuni. Iya, Ajang Reuni juga. TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, cuaca buruk yang terjadi beberapa waktu yang lalu mengakibatkan terjadinya banyak kerusakan. Selain infrastruktur, masyarakat juga mengalami kerugian yang cukup banyak. Baru-baru ini pemerintah Kota Parepare turun langsung menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak. Pemerintah Kota Parepare bergerak cepat membantu warga masyarakat yang kena dampak dari cuaca ekstrim yang melanda Sulawesi Selatan beberapa hari yang lalu, termasuk di Kota Parepare. Hal itu disampaikan Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan PWS HMH di sela kegiatannya meninjau sejumlah titik dampak yang ditimbulkan dari bencana alam tersebut di Taman Mati Rotasi pada Jumat 10 Desember 2021. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan PWS HMH mengungkapkan, secara umum dampak dari bencana alam yang melanda Sulawesi Selatan termasuk di Kota Parepare sebagai daerah hilir. Tidak sedikit infrastruktur yang rusak akibat dari kejadian tersebut. Menyikapi hal ini, ada dua langkah yang ditempuh oleh pemerintah Kota Parepare sebagai bentuk kepedulian pemerintah, yakni memberikan bantuan kepada masyarakat yang kena dampak, dan yang kedua, segera membenahi infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Secara umum kita melihat di Sulawesi Selatan ini di mana-mana terjadi. Apalagi Parepare ini adalah daerah hilir. Jadi air-air kiriman dari daerah-daerah yang di atas, hulu, semuanya bermuaranya adalah di Parepare. Nah, dampak yang ditimbulkan tidak sedikit infrastruktur yang rusak dari akibat banjir itu. Sehingga ada dua langkah yang harus dilakukan. Langkah pertama adalah memberikan bantuan kepada masyarakat yang kena dampak. Saya dapat informasi tadi, mana badan bencananya? Saya dapat informasi kurang lebih 40 rumah. Kurang lebih berapa rumah ya? 40 rumah ya? Kurang lebih 40 rumah, dan saya sudah perintahkan tadi Badan Keuangan
dalam minggu ini, ke depan ini, semuanya harus disentuh dengan bantuan pada mereka-mereka yang korban. Yang kedua, sesegera mungkin ada dana-dana tersedia untuk itu. Belanja tak terduga kita akan gunakan untuk membenahi semua infrastruktur yang rusak akibat dampak bencana alam ini. Jadi insya Allah Kota Parepare tetap akan peduli dan bertindak nyata untuk beri bantuan, mengurangi rasa duka para warga saya. Jadi itulah yang saya harus sampaikan pada kesempatan ini, bahwa saya turun ke lapangan melihat akibat, bukan proses. Saya langsung melihat akibatnya sudah ada dalam data, dan insya Allah pemerintah akan action untuk merecovery kerugian masyarakat dan bangunan-bangunan milik masyarakat. Baik sarana umum yang kita lihat, di sinilah tempat berwisata, semuanya rusak, amblas karena dahsyatnya arus air laut dan dahsyatnya air kiriman dari hulu. Seperti itu. Dalam peninjauannya, Wali Kota Parepare didampingi asisten bidang pemerintahan, Kepala Bapeda, Kepala BPBD Kota Parepare, dan sejumlah pejabat struktural lainnya. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, pengurus Pusat Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Parepare menggelar musyawarah besar yang ke-23. Seperti apa kegiatan tersebut? Berikut liputan selengkapnya. Pengurus Pusat Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Parepare atau PPHIPMI Pare menggelar musyawarah besar atau MUBES ke-23 dengan tema Fight Together, Respect Each Other. MABES itu digelar di Hotel Grand Star Kota Parepare pada Jumat 10 Desember 2021. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare Arifuddin Idris mengatakan, MUBES ini merupakan kegiatan rutin sebagai evaluasi atas segala kegiatan yang sudah berjalan. Ia juga menyebutkan bahwa peran organisasi sangatlah diharapkan menjadi bagian dari lembaga-lembaga yang memberikan kontribusi dalam membangun Kota Parepare, terutama mewujudkan visi Kota Parepare. Organisasi Parepare sangat diharapkan menjadi bagian dari lembaga-lembaga lain yang memberi kontribusi dalam membangun Kota Parepare, terutama mewujudkan visi Kota Parepare sebagaimana disampaikan tadi oleh sambutan, yaitu kota industri. Tentu perannya sangat diharapkan karena kita lihat Pare adalah himpunan pelajar mahasiswa Pare. Tentu pelajar dan mahasiswa menjadi bagian yang harus menjadi program utama bagaimana masa depannya bisa menjadi bagian dari yang bentuk nanti Indonesia tatanan ke depan, tatanan baru Indonesia. Tentunya kami pemerintah daerah sangat membuka ruang untuk program-program yang akan diusulkan atau menjadi bagian dari program pemerintah daerah bersinergi dengan program-program HIPMI ini. Ketua Panitia MUBES 23 HIPMI Pare Sulfadli mengatakan MUBES tersebut akan berlangsung selama 3 hari dari tanggal 10 hingga 12 Desember 2021. Sulfadli berharap agar MUBES berjalan sesuai rencana dan proyeksi-proyeksi ke depannya dapat menjadikan HIPMI Pare lebih baik lagi. Berjalan sesuai dengan rencana yang kita harapkan, dan mudah-mudahan pada kegiatan musyawarah besar kali ini melahirkan proyeksi-proyeksi ke depannya yang menjadikan HIPMI Pare lebih baik ke depannya. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Saudara, upaya menjaga keseimbangan lingkungan, Forum Komunitas Hijau gencar mengedukasi masyarakat untuk mengurangi penggunaan kemasan plastik sekali pakai. Bahkan FKH membagikan tumbler kepada ibu-ibu KWT agar berperan serta mengurangi sampah plastik. Forum Komunitas Hijau Kota Parepare gencar mengajak masyarakat berperan aktif dalam mengurangi penggunaan sampah plastik. Salah satu upaya yang dilakukan FKH Parepare dengan membagikan tumbler di setiap kegiatan. Hal itu diungkapkan Ketua FKH Kota Parepare yang ditemui baru-baru ini usai penyelenggaraan rapat koordinasi akhir tahun di Hotel Kenari.
Seperti halnya yang dilakukan Dewan Kehormatan Forum Komunitas Hijau Kota Parepare beberapa waktu lalu, usai melakukan kunjungan di Mangimpuru, Kelurahan Watang Bacukiki, Kecamatan Bacukiki. Haja Erna Rashid Taufan membagikan sejumlah tumbler kepada ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok wanita tani atau KWT, guna meningkatkan kesadaran agar mengurangi penggunaan sampah plastik di masyarakat. Bahtiar Syarifuddin menjelaskan tujuan dari pembagian tumbler yang dilakukan Dewan Kehormatan dan Forum Komunitas Hijau Kota Parepare tersebut merupakan sistem edukasi yang dapat mengurangi penggunaan botol kemasan plastik. Ibu Dewan Kehormatan kita, Ibu Haja Erna Rashid, memang dalam kegiatannya selalu memulai dengan kegiatan ekologi, di mana pada saat kegiatannya itu tidak lupa untuk menyampaikan pesan-pesan ekologi, terutama ingin merubah pola perilaku dan pola pikir kita bahwa sampah plastik di Kota Parepare ini harus dihentikan, harus dikendalikan. Nah tentunya kita lihat bersama terkadang Bapak Ibu Wali selaku Dewan Kehormatan kita itu melakukan pembagian tumbler sebagai simbol untuk bagaimana masyarakat yang diberikan tumbler ini pada saat itu melakukan perubahan pola pikir dan perilaku, tidak lagi menggunakan sampah-sampah yang berpotensi menimbulkan sampah plastik sekali pakai. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemerintah Kota Parepare menargetkan capaian vaksinasi hingga akhir Desember ini. Untuk itu, vaksinasi digelar baik dari tingkat atas dari tiap kecamatan hingga ke skala tingkat RW. Berikut liputan selengkapnya. Kejar target vaksinasi COVID-19, pemerintah Kota Parepare menargetkan capaian hingga akhir Desember. Untuk itu, vaksinasi digelar baik dari tingkat atas dari tiap kecamatan hingga ke skala tingkat RW. Seperti yang dilaksanakan di RW 05 Kelurahan Labukang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, melalui edukasi dari pihak RW dan RT, antusias masyarakat kini mulai terlihat untuk divaksinasi. Dengan edukasi, masyarakat yang sebelumnya ragu untuk mengikuti vaksinasi COVID-19, kini mulai ikut untuk menjadi peserta vaksinasi. Dari keterangan RW setempat, capaian vaksinasi di RW tersebut kini sudah mencapai 60%, dan hal ini akan terus digenjot agar capaian target vaksinasi hingga akhir Desember dapat dicapai. Warga yang belum vaksin, ada vaksin pertama, ada vaksin kedua. Ya. Ada berapa warga Pak yang datangin Pak? Sekitar kurang lebih 40 orang. 40 orang ya? Ya. Itu kan warga yang terlambat divaksin ini bagaimana caranya memanggil Pak? Kita selalu mengedukasi dan menghimbau bahwa vaksin itu efeknya untuk kesehatan, ya, untuk menjaga daya tahan tubuh dari penyakit. Ya. Jadi banyak masyarakat yang sementara ini antusias untuk melaksanakan vaksin. Karena kemarin-kemarin itu banyak hoax yang dia lihat di medsos. Makanya mereka itu tidak ada keinginan untuk vaksin karena banyaknya beredar hoax yang di medsos. Pak, di RW sendiri ini Pak sudah berapa persentasenya Pak yang vaksin? Kalau saya punya RW itu RW 5 persentasenya itu kira-kira 60%. 60% ya? Ya. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Untuk mempererat silaturahmi dan upaya memelihara nilai-nilai budaya, baru-baru ini Asisten 3 Kota Parepare mengukuhkan pengurus kerukunan keluarga besar Parekat masa bakti 2021-2026. Beberapa waktu lalu, Asisten 3 Pemerintah Kota Parepare mengukuhkan pengurus kerukunan keluarga besar Parekat masa bakti 2021-2026 di Balai Ainun Habibie. Adapun Ketua Umum KKBP Parepare terpilih untuk masa bakti 2021-2026 dan telah dikukuhkan, yakni Abdul Latif. Ketua Umum KKBP Parepare yang ditemui beberapa waktu lalu mengungkapkan, dalam KKBP Parepare ini terdiri dari 9 kabupaten kota, di antaranya Kabupaten Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Goa, Makassar, Maros, dan Pangkep, yang masyarakatnya berdomisili dan mencari nafkah di Kota Parepare. Abdul Latif menjelaskan, kerukunan keluarga besar Parekat dibentuk dengan tujuan meningkatkan hubungan kekeluargaan, mempererat silaturahmi, dan memelihara nilai-nilai budaya serta membantu dan bersinergi dengan pemerintah Kota Parepare. Adapun tujuan daripada kerukunan keluarga besar Parekat ini adalah
untuk meningkatkan hubungan kekeluargaan, persaudaraan dan kebersamaan dengan harmonis sesama daripada anggota masyarakat daripada kerukunan keluarga besar Parekate, serta memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya orang Makassar yang berada di Kota Parepare ini untuk bersama-sama dengan masyarakat Kota Parepare untuk mengembangkan nilai-nilai budaya khususnya di Sulawesi Selatan. Itu diantaranya daripada kerukunan keluarga besar Parekate, serta meningkatkan sumber daya manusia dan bersinergi dengan pemerintah Kota Parepare. Abdul Latif menambahkan, pengukuhan tersebut juga dirangkaikan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Usatun Hasanah. Saya Jauhar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.